Sejarah Desa Sukapura. Sejarah Desa Sukapura itu, di mana penduduk Desa Sukapura masih menyatu dengan Kecamatan Penengahan di tahun 1958 kurang lebihnya. Penduduk desa ini berasal dari Desa Kekili, Kecamatan Penengahan, dan sebagian dari Desa Bandan Hurip, Kecamatan Palas. Dulu di Desa Sukapura cuman hanya ada Dusun Purwomukti yang menyatu dengan Desa Bandan Hurip. Desa Sukapura memiliki suku yang paling banyak suku Sunda dan Jawa. Pada tahun 1984, memecahnya Kecamatan Sragi dengan Palas baru di sini Dusun Purwomukti menjadi Desa Sukapura Kecamatan Rawasragi karena dulu namanya masih Rawasragi. Ada 16 kepala desa dari tahun 70 sampai tahun 2023. Urutan Kadis Desa Sukapura. 1. Bapak Sadili menjabat dari tahun 1970 sampai tahun 1978. 2. Bapak Enjaing menjabat dari tahun 1878 sampai tahun 1986. 3. Bapak Was menjabat dari tahun 1 sampai tahun 1987. 4. Bapak M. Sudir KS menjabat dari tahun 1987 sampai tahun 1995. 5. Bapak Bulyono menjabat sementara dari tahun 1995 sampai tahun 1996. 6. Bapak Sukarno menjabat dari tahun 1996 sampai tahun 1998. 7. Bapak Saminang menjabat sementara dari tahun 1998 sampai tahun 1999. 8. Bapak Saminang menjabat periode kedua dari tahun 2008 sampai tahun 2015. 9. Bapak Mariono menjabat sementara dari tahun 2013. 10. Bapak Marjono menjabat sementara dari tahun 2013 sampai tahun 2015. 11. Bapak Eko Kasroni menjabat dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Pilkades bulan November tahun 2021, sekarang Bapak Yanto Akma dari tahun 2027. Sukapura memiliki 8 dusun. Silsilah nama Desa Sukapura. Menurut Sekdes Sukapura, asal nama Desa Sukapura itu setahu kami itu kita juga belum menghapatenkan ya, belum, maksudnya tokoh-tokoh juga belum kita kumpulkan untuk masalah nama desa ini. Itu diambil dari bahasa Sunda, kalau dari tokoh yang sudah ada, makanya disebut nama Desa Sukapura. Itu dulu mungkin tokoh pertama di sini itu ada orang Lampung yang itu disebut dulu Mbah Senen apa ya kalau nggak salah dulu itu. Nah, muncullah untuk dari kalangan orang suku Jawa itu dulu Bapak atau sekarang bisa disebut Mbah Eko Sumarli. Muncul lagi di orang Sunda yang bisa sampai ke sini itu Iyut apa ya, itu dari tokoh-tokoh. Nah ini tuh mau kita tanya pelaku sejarahnya udah nggak ada semua gitu. Yang saya tahu ya itu dari orang-orang yang bersuku Jawa atau Sunda, ini Pulau Jawa. Bahasa dari desa khususnya Sukapura itu diambil dari bahasa Jawa dan Sunda kalau ini, karena hampir mayoritas di sini sukunya suku Jawa dan Sunda. Tuh mungkin nantilah kita riset lagi namanya Sukapura itu sebenarnya dari mana. Tuh. Jumlah penduduk Desa Sukapura. Sukapura, jumlah kakaknya dulu yang saya sebutkan. Jumlah kakak atau jumlah kepala keluarga di Desa Sukapura itu 1.389 kepala keluarga. Jadi ini bapak-bapaknya beserta ibunya. Kalau sudah tidak ada kepala keluarganya, biasanya ibu atau istri dia menaik menjadi kepala keluarga. Untuk jumlah kependudukan di Desa Sukapura, jumlah laki-lakinya itu berjumlah 2.205 jiwa atau orang. Dan untuk jumlah perempuan
2.201 jiwa atau orang. Jadi jumlah keseluruhan jiwa di Desa Sukapura 4.406 orang atau jiwa. Ini jadi satu yang masih sekolah, bayi, balita, jumlah total keseluruhannya 4.406. Terus apalagi yang harus ini? Pemaparan tentang Pilkades Desa Sukapura. Pilkades di Desa Sukapura itu kemarin awalnya kita masih menunggu selama berapa bulan ya, 6 bulan, karena peraturan dari kabupaten itu belum dimunculkan untuk prokes. Nah, dimulainya Pilkades itu dari pendaftaran sampai dengan selesai pendaftaran itu kita 9 hari dari tanggal itu kita terlaksana itu 9 hari. Yang terakhir, tanggal terakhir pengumpulan berkas calon itu di bulan Juni tanggal 18. Yang saya ingat itu di akhirnya itu tanggal 18. Itu prosesnya masih panjang, masih berbulan-bulan, karena dari perkumpulan, dari mengumpulkan berkas calon, bakal calon kades itu diperiksa kembali atau diaudit lagi untuk keaslian data di kabupaten selama 1 hari penuh, dibagi menjadi beberapa desa. Karena kita kemarin gelombang 1 Pilkades serentak itu jumlah pilkadesnya desanya itu 81 desa se-Kabupaten Lampung Selatan untuk gelombang 1 yang serentak. Nah, kalau yang saat ini saya nggak paham. Nah, terus itu diaudit kembali berkasnya oleh kabupaten, dari pihak kabupaten. Yang menangani dari kabupaten itu Dinas Pemberdayaan Manusia, PMD disebutnya, Dinas Pemberdayaan Manusia Daerah Kabupaten Lampung Selatan, di bagian kasih pemerintahan Dinas PMD. Oh, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Daerah Lampung Selatan. Nah, itu selama 1 hari full. Saat berkas sudah di ACC, bakal calon ini sah untuk mengikuti Pilkades. Itu pun banyak auditnya, banyak syaratnya, harus ke pengadilan, harus mengkampanyekan bahwa beliau sudah atau tidak pernah terlibat di dalam kasus pidana selama 5 tahun terakhir atau 5 tahun berjalan. Dan itu persyaratannya banyak banget ya, KKTP sama masih di dalam proses itu. Saat persyaratan itu tidak mencukupi, bahwa bakal calon itu bisa tidak sah untuk mengikuti Pilkades di hari itu juga. Setelah berjalannya waktu, mulailah hari tenang plus kampanye. Kampanye itu kita tidak mengadakan, tapi bakal calon itu mengundang masyarakatnya mungkin ke rumah masing-masing, ke rumah bakal calon, karena itu situasi karena COVID. Kalau mengumpulkan di lapangan, anggaran kades ini semua terbatas, dan itu pun tidak dipungut biaya ya. Pilkades itu yang sekarang mungkin dari dulu nggak dipungut biaya, bahwa itu gratis, gratis untuk Pilkades. Maksudnya bakal calon ini tidak dipungut biaya pendaftaran apapun, itu gratis. Dari untuk persyaratannya, umurnya, batas umur, lulus SMA bisa langsung, boleh SMA. Kalau Pilkades batasnya, syarat kelulusannya minimal SMP, itu di peraturan undang-undang.
SMP sampai mau S1, S2, S3 itu bebas. Itu umur dari umur 25 sampai dengan umur 62 tahun maksimal. Kalau lewat dari situ nggak bisa kan? Itu mengikuti, kalau umur mengikuti peraturan ini seperti saya apa ya, mengendali masalah tentang pemberhentian perangkat desa atau ya perangkat desa, itu peraturannya seperti itu. Terus sumber dana pilkades itu kita ada 2 sumber dana. Satu sumber dana dari dana desa, memang ada. Sebutin dananya enggak? Boleh. Sebutin ya. Cuman 10% dari dana desa di Desa Sukapura. Itu sekitar 20 jutaan. Itu termasuk ATK. ATK-nya enggak semua sih. Prokes, terus gaji untuk panitia khusus di TPS itu 7 orang. TPS-nya 7 orang. Karena yang untuk anggaran APBD Kabupaten Lampung Selatan untuk peralatan pilkadesnya kayak tempat coblos, kotak, beserta insentif panitia inti. Kalau kemarin kita ada panitia inti, ada 2, ada panitia inti, ada khusus panitia TPS. Nah, panitia inti ini yang dihonori dari dana APBD Lampung Selatan, yang dari dana desa untuk panitia TPS. Nah, alhamdulillah gaji semua cukup, uangnya alhamdulillah 20 juta untuk 8 TPS itu cukup semua. Nggak ada hutang, nggak kekurangan apapun sampai dengan pelantikan kepala desa. Jadi untuk di Sukapura itu ada 15 staf desa. Itu 15 staf desa itu terbagi-bagi. Ada kasih, ada staf. Di situ ada kasih pelayanan, ya. Terus di situ ada kepala dusun, ya kan? Itu ada bagian masing-masing. Ya mungkin yang lebih jelas biar istilahnya Pak Sekdes lah, artinya yang menerangkan tentang terkait kasih atau istilahnya staf atau bagian. Karena dia manajernya, saya cuma pelaksananya Pak. Dia yang lebih paham untuk nama-namanya, itu perlu istilahnya biar tahu siapa kasih pelayanan, siapa kasih pembangunan, ya kan? Artinya itu. Untuk perangkat desa, yang disebut perangkat desa itu kan dari sekdes sampai dengan kepala dusun. Kalau bapak kepala desa itu nggak bisa disebut perangkat, karena beliau jenjang ininya hanya 1 periode. Kalau untuk perangkat itu, kalau di peraturan Menteri Dalam Negeri sampai 61 tahun, tapi tetap kembalikan lagi kebijakan kepada kepala desa yang menjabat. Jadi perangkat desa di Sukapura untuk perangkatnya itu kaur itu kebagi 3 bagian. Ada kaur umum TU. Kaur umum TU ini untuk melayani semacam membuat surat administrasi kayak kependudukan atau surat-surat SKTN yang sering ya dibuat di sekolah. Biasanya kan suka ada pengajuan untuk bantuan dana bos kan, SKTN itu di kaur umum dan TU. Dan tata usaha itu menaungi beberapa bidang juga.
yang dia naungi itu kayak kebersihan, bendahara barang. Nah itu di bawah naungan kaur umum PU. Dan ada lagi kaur perencanaan yang di sini dijabat sama Ibu Asih Wijayanti. Ini sarjana ekonomi Islam dari IN. Nah, itu kaur perencanaan itu yang merencanakan semua kegiatan yang ada di desa, khususnya yang ada di APBDSP. APBDS itu anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah ini kaur perencanaan yang membidangi. Dan ada juga kaur keuangan. Kaur keuangan ini yang membidangi keuangan di desa, apapun jenis keuangannya, yang khususnya keuangan dari sumber dana yang sekarang yang sudah viral, sumber dana yang tertera dari pusat, yaitu sumber dana desa yang disingkat DD, sama sumber dari kabupaten, itu sumber alokasi dana desa, dan pajak, itu disebutnya singkatannya DBH, distribusi dana bagi hasil pajak. Itu untuk kaur. Untuk kasih kepala seksi itu ada 3 juga di desa, di semua desa. Ada kepala seksi pemerintahan. Kepala seksi pemerintahan yang membidangi dari kependudukan yang ada di desa, baik yang mau lahir sampai yang sudah lahir. Itu, oh iya, baik dan yang meninggal, yang tinggal, yang datang, yang lahir, yang meninggal, sama yang baru menikah, kan itu sudah nambah jiwa. Pertanyaan dari beberapa murid. Seman 1 Sragi tentang pemilihan kepala desa. Desa Sukapura. Kenalkan, nama saya Alvina Dwi Lestari dari kelas 10 Merdeka 1. Izinkan saya bertanya, saya pernah mendengar kata money politik. Menurut Bapak, definisi money politik itu apa? Dan pada proses demokrasi yang Bapak jalankan kemarin, apakah ada yang menggunakan sistem seperti itu? Izin mau bertanya lagi. Dalam proses kampanye atau meyakinkan pemilih, siapa saja yang terlibat untuk dapat mensukseskan Bapak? Menjawab pertanyaan tentang manipulasi. Itu demokrasi. Manipulasi. Jadi namanya udah manipulasi. Otomatis di situ hak seseorang akan diberikan sesuatu. Money politik kok money politik ya, artinya hak seseorang ya kan akan diberikan sesuatu. Ya contoh sekarang ini dengan adanya politik ini, kita gimana cara kita dari beberapa calon itu ya supaya memenangkan dengan cara apapun, baik ada yang katanya masih duit, ada yang masih hidup ya. Makanya hal-hal yang semacam itu kalau bisa jangan dibudayakan, money politik itu. Akhirnya ketika kita sebagai setelah mencapai apa yang menjadi target untuk suatu money politik itu, jadi pemimpin ya bukan pemimpin yang amanah ya, karena memikirkan saya mengeluarkan duit sekian, gimana caranya untuk mengembalikan itu. Maka dengan adanya anak-anak itu untuk melanjutkan generasi yang akan datang, jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu yang artinya isu-isu akan merusak daripada etika kita, ya kan, daripada etika bangsa kita. Artinya kita kedepankan adalah budi yang luhur.
perlu kita dijaga persatuan dan kesatuannya NKRI kita ini, biar artinya seutuhnya kita apa yang menjadi tujuan daripada para pendahulu pejuang dulu ya, itu bisa tercapai, akan mensejahterakan daripada masyarakat khususnya bangsa Indonesia. Mungkin itu aja Papua untuk Pilkades, karena kebetulan saya sebagai ketua panitia di Pilkades Desa Sukapura itu kita memang melarang besar bahwa untuk calon, kemarin itu Sukapura ada 3 calon. Ada 3 calon, yang nomor urut pertama atas nama Pak Khairul Anam, yang kedua pejabat pertahanan sebagai pejabatnya namanya Pak Eko Sasoni dan Bapak Yanto. Itu memang kita menegaskan bahwa di peraturan Pilkades itu sebenarnya masih sama dengan peraturan pemilu di KPU, Komisi Pemilihan Umum, dan itu memakai tetap melarang bahwa money politik itu tidak boleh ada. Dan di sini kita menekankan bahwa kemarin itu Pilkades Desa Sukapura untuk menggagas atau mengadu visi misinya sebagai program untuk melanjutkan program Desa Sukapura, bukan membuat program baru lagi. Jadi melanjutkan, karena memang kepala desa saat ini itu kalau kita mengikuti peraturan Menteri Dalam Negerinya tidak bisa membuat program sendiri, sistemnya dia berkelanjutan karena dia masih menjalankan perintah dari Bapak Presiden untuk menyalurkan dana desa dan memajukan desa setempat seperti itu. Dan alhamdulillah saat kemarin Pilkades di Desa Sukapura tanpa harus dijaga ketat dari pihak kepolisian atau militer, kondusif, aman, dan sampai terpilih Pilkades itu sampai pelantikan alhamdulillah kondusif, tidak ada ribut-ribut antara tim sukses dan tim-tim yang lain. Karena kebetulan Desa Sukapura waktu Pilkades itu masih masa COVID-19. Jadi untuk kampanyenya masih terbatas, hanya door to door dibolehkan, tidak boleh berkumpul seperti ini, tidak boleh, kecuali memang calon tersebut mempunyai dana untuk melengkapi fasilitas kemarin kesehatan, prokes, membagikan masker, hand sanitizer, dan disinfektan. Karena untuk daripada mengeluarkan untuk dana itu kan mendingan dibagi ke yatim piatu, akhirnya tidak ada kampanye tahun kemarin, makanya kondusif alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Amalia dari kelas 10 Merdeka 2. Pak, di sini saya ingin bertanya asal usul nama desa ini, kenapa disebut Desa Sukapura? Terima kasih, pertanyaannya ini agak membingungkan karena seluruh perangkat desa nggak tahu nih silsilah nama Desa Sukapura. Cuman kita pernah di tahun 2019 mencari tahu asal nama Desa Sukapura. Itu setahu kami itu kita juga belum mengpatenkan ya, belum, maksudnya tokoh-tokoh juga belum kita kumpulkan untuk masalah nama desa ini. Itu diambil dari bahasa Sunda, kalau dari tokoh yang sudah ada, makanya disebut nama Desa Sukapura. Itu dulu mungkin tokoh pertama di sini itu ada orang Lampung yang itu disebut dulu Mbah Senen apa ya kalau nggak salah dulu itu. Nah, muncullah untuk dari kalangan orang suku Jawa itu dulu Bapak atau sekarang bisa disebut Mbah Eko Sumatri. Muncul lagi di orang Sunda yang bisa sampai ke sini itu Iyut apa ya, itu dari tokoh-tokoh. Nah ini tuh mau kita tanya pelaku sejarahnya udah nggak ada semua gitu. Yang saya tahu ya itu dari
orang-orang yang bersuku Jawa atau Sunda, ini Pulau Jawa. Bahasa dari desa khususnya Sukapura itu diambil dari bahasa Jawa dan Sunda kalau ini. Karena hampir mayoritas di sini sukunya suku Jawa dan Sunda. Tuh mungkin nantilah kita riset lagi namanya Sukapura itu sebenarnya dari mana. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Yulia Fitrianisa dari kelas 10 Merdeka 1. Bapak izin bertanya, apa yang menjadi motivasi Bapak mencalonkan diri menjadi kepala desa sehingga terpilih menjadi kepala desa? Yang pertama, ya, motivasi pertama, saya ingin membangun desa kita sendiri, ya, dan juga saya gimana caranya untuk desa kita ini lebih baik, ya, daripada yang sebelumnya. Motivasi yang pertama, membantu kepada warga yang kurang mampu. Itu. Yang ketiga, melayani masyarakat, siap melayani, tidak mengenal batasan waktu, yaitu 1x24 jam ketika kita masih diberikan suatu kesehatan. Tuh. Jadi harus ada, artinya motivasi, ya, bukan semata-mata artinya kita yang dikejar mencari duit, ya, artinya gimana caranya dalam melaksanakan, apalagi sekarang ini beban berat itu adalah mengelola dana pemerintah, ya, itu dana pemerintah itu sangat, bukan karena semata-mata dana pemerintah itu diturunkan langsung diberikan kepala desa, tidak, ya, gimana caranya untuk melaksanakan daripada anggaran pemerintah itu, apa yang menjadi program daripada pemerintah itu bisa tercapai, bukan hanya malah dikorupsi, dibuat, artinya itu enggak. Itu artinya supaya untuk bantuan pemerintah juga istilahnya untuk pemberdayaan, ya kan, baik dalam pembangunan, pelayanan daripada masyarakat. Itu ya, itu motivasinya. Ya, intinya gimana Sukapura itu lebih baik, ya kan, daripada yang sebelumnya. Itu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Dimas Juan Saputra dari 10 Merdeka 1. Pak, izin bertanya, bagaimana kesan Bapak selama menjadi kepala desa sampai saat ini? Menjadi kepala desa itu kesannya sangat menyenangkan, juga ya menyedihkan. Itu udah suatu pasangan, ya kan, ya, artinya dalam kesan kita dalam melayani itu yang penting ada rasa keterbukaan, ada rasa kebersamaan, ya, baik dalam segi pelaksanaan, ya kan, dalam pelayanan di dalam suatu kantor, ya, yaitu akan menumbuhkan daripada kesan yang baik. Tapi kalau artinya di situ, kalau kita sistem untuk pelayanannya itu kita tidak ada rasa keterbukaan, tidak akan rasa kejujuran, ya, itu ya timbulnya akan menimbulkan daripada perpecahan. Makanya kesan itu ya ada dua versi, ada kesan yang artinya menyenangkan dan juga ada kesan yang kurang pas. Tapi di sini berusaha
artinya perbedaan itu wajar, ya kan? Perbedaan itu pasti ada, ya. Tapi gimana caranya perbedaan itu tidak akan menjadi suatu perpecahan atau permusuhan? Tentunya kita didasarkan dengan musyawarah, ya, dengan didasari dengan musyawarah. Dengan adanya perbedaan itu, ya, itu kita diadakan musyawarah atau yang kita kenal kalau di Lampung ini rembuk pekon. Atau ya itu. Jadi yang jelas sebenarnya tadi untuk pelaksanaan ini ya memang harus ada rasa keterbukaan, kebersamaan, dan juga kalau memang toh ada suatu perbedaan itu artinya dengan diadakan musyawarah. Mudah-mudahan artinya dengan musyawarah itulah akan menyelesaikan daripada perbedaan itu. Tuh, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Memperkenalkan diri, nama saya Anggita Jaziratusita dari kelas 10 Merdeka 1. Izin bertanya, upaya apa yang Bapak lakukan sebagai kepala desa jika ada aparatur desa yang melakukan tindak korupsi? Baik. Jadi memang itu perlu diantisipasi. Namanya aparatur desa, di situ diberikan suatu amanah atau pekerjaan, namun amanah atau pekerjaan itu tidak dilaksanakan sesuai daripada program. Tentunya di situ yang dikatakan adalah penyelewengan, ya, penyeleweng. Ya, tentunya pertama tindakan itu kita panggil dulu, ya, kita panggil dulu. Setelah kita klarifikasi, ya kan, seperti apa dalam pelaksanaan, dalam pekerjaan tanggung jawab beliau. Tapi kalau memang dia terbukti, ya, terbukti daripada penyelewengan pekerjaan yang diamanai oleh kepala desa, tentunya kepala desa punya kebijakan, ya, punya kebijakan. Setelah dikasih masukan, dikasih saran, tapi beliau tidak mengindahkan daripada kebijakan kepala desa, tentunya ya ada pihak yang berwenang untuk menyelesaikan daripada permasalahan-permasalahan yang ditanggung oleh aparat desa itu, ya. Jadi kalau kebijakan kepala desa itu kalau memang tidak mengikuti peraturan atau yang menjadi aturan daripada kepala desa, karena itu di bawah naungan staf desa, itu di bawah naungan daripada kepala desa, ya tentunya yang pertama adalah non-job. Kita berhentikan dulu untuk menyelesaikan daripada permasalahan. Kalau memang tidak bisa selesai, ya kita berhentikan. Itu langkah-langkah daripada kepala desa bila mana ada staf desa yang aja berbuat yaitu korupsi. Saya mohon maaf bila mana dalam penyampaian dari awal sampai sekarang ini mungkin kurang ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang pas, ya namanya manusiawi, ya kan? Itu tidak lepas daripada salah dan hilaf, ya kan? Makanya pada saat ini saya mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.